Sebenarnya cukup simpel. Yang pertama, gue pengen bikin list cost allocation tag di Lambda. Kebetulan di sini lambdanya pakai Python. Coba kalau kita lihat di sini sebenarnya nggak ada yang error sama sekali untuk scriptnya ya. Sebenarnya kalau misalkan kita mau bikin ini scriptnya untuk manggil list cost allocation tag, ini kita tinggal panggil aja dan kita tinggal deploy, terus kita tes dan kita lihat hasilnya. Cost Explorer object has no attribute list allocation text. Jadi di sini dia kayak si Cost Explorer ini dia nggak punya objek buat list cost allocation tag gitu ya. Tapi permasalahannya sebenarnya gue temukan di sini tidak ada masalah pada saat gue pakai di lokal gue ya, di laptop gue sendiri gitu. Kalau nggak percaya sih sebenarnya ini bisa kita cek ya. Sebentar, gue. Nah, aku panggil ini. Coba kita lihat di sini sebenarnya. Oh ya, ini sebenarnya gue mau nunjukin satu hal juga sih. Jadi di sini kita bisa tampilin billing dulu deh supaya lebih jelas ya case-nya. Kita lihat di bagian cost allocation tag. Nah, di sini sudah aktif karena tadi udah gue otak-atik sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita mau lihat ya, kita mau list seperti apa, sebenarnya tinggal kita bikin seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita bikin aktif aja. Nah, dia otomatis kalau kita jalanin lagi dia akan langsung jalan. Kan dia nemu. Oh, oke. Ini hasilnya sebenarnya nggak kayak gini, jadi gue tampilin dulu deh yang sebenarnya kayak apa ya. Response. Kalau kita mau lihat hasilnya sebenarnya kayak gini nih. Nah. Nah, sebenarnya hasilnya seperti ini gitu ya. Tapi somehow nggak tahu gue ceritanya gimana kalau di Lambda itu nggak bisa dipanggil ya seperti ini. Dan cara penyelesaiannya sebenarnya agak unik. Nah, yang pertama yang kita butuhkan sebenarnya adalah layer. Jadi kalau teman-teman belum tahu layer, sebenarnya layer bisa diupload di sini. Nah, oke, sebentar. Nah, ini di sini udah ada. Jadi ini layernya gue namain namanya Ardipoto. Gini ya. Jadi ini simple lah caranya. Jadi sebenarnya di dalam layer ini cuman ada photo tree aja. Nah, cara manggil photo tree-nya sebenarnya agak agak rumit dikit. Jadi ini mesti diperhatikan gitu. Jadi taruhlah kita di sini punya satu folder gitu ya. Nah, di dalam folder ini kita bikin folder lagi namanya Python. Dan ini namanya harus Python gitu ya. Nah, terus kita buka di sini. Nah, ini adalah tempat dari boto tree-nya. Gitu, seperti itu. Dan cara manggilnya sendiri sebenarnya simple. Cuman seperti ini aja. Oke, mungkin gue bikin ini dulu ya, bikin dari awal dulu deh ya. Di sini misalkan gue bikin satu folder lagi namanya layers. Tuh, coba gue buka, terus gue namain dia Python. Oke. Nah, dari sini bisa kita buka terminal atau CLI ya di sini. Nah, dari sini nanti tinggal kita install nih boto tree-nya. Tapi diinstalnya harus di sini gitu ya, harus di dalam folder Python ini. Ini adalah subfolder dari layer ya tadi ya. Jadi yang pertama itu adalah layer, terus yang kedua itu adalah Python untuk subfoldernya. Oke, terus kita coba bikin Python tree IP install photo tree. Nah, ini jangan lupa targetnya di mana? Targetnya adalah di sini, jadi tinggal kita kasih titik aja.
Oke, coba kita cek dulu. ls sudah ada ya. Nah, isinya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah sebenarnya yang kita zip adalah folder ini. Jadi folder ini simpelnya bisa kita kompres saja langsung, atau kalau misalkan kita mau pakai CLI gitu ya. Kita mau pakai CLI, simpelnya tinggal kita zip recursive, tempatnya mungkin di sini aja, terus namanya rd layer test zip, terus tempatnya di sini gitu ya. Oke, coba kita ls lagi, harusnya sudah ada nih rd layer zip. Oke. Salah, sorry. Sebenarnya tempatnya bukan di sini teman-teman, tempatnya itu di sini ya. Jadi kita naik lagi satu. Oke, sorry. Jadi kita delete dulu tadi yang mana tadi yang zip. Oke, ini ya. Kita delete dulu. Oke, kita keluar dulu satu kali. Ya. Jadi kalau kita ls harusnya cuman muncul Python aja ya. ls, oke. Gak ada masalah. Terus kita coba zip lagi. Zip recursive, terus namanya di layer test.zip dan tempatnya adalah ini. Oke. Terus kita coba. Nah, folder inilah yang nanti akan kita upload gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dulu, ini ukurannya seharusnya sekitar 10 mega lebih ya. Oke, kalau 10 mega kita jadi upload dulu di S3 seperti itu. Jadi upload di S3 udah banyak lah ya caranya seperti apa gitu kan. Nah, terus kemudian kita create version di sini. Kita bisa, ini bukan di sini. Sebenarnya kita ke layers dulu, kita ke lambda ya, terus kita ke layers, terus kita create layer. Nah, di create layer ini kita bisa set nih. Kita bisa pilih namanya. Misalkan namanya rd layer test gitu ya. Karena tadi ukurannya sebenarnya lumayan gede, lebih dari 10 mega, jadi kita tinggal uploadnya di sini. Uploadnya di S3, terus kita objek S3 URL-nya kita copas di sini. Terus kita lihat compatible arsitekturnya pakai apa. Kita bisa pakai x86 atau ARM64. Terus untuk runtime-nya kita juga bisa pilih nih. Kalau di sini yang udah gue pilih sih tadi, gue pakai ini ya, pakai yang 3 ini, dari versi 37 sampai 39 gitu. Kalau udah tinggal di create aja, tapi karena gue udah bikin jadi tinggal kita buka. Nah, ini karena versionnya masih version 1 ya, jadi baru sekali. Nah, oke, selanjutnya dari sini kan sudah kita temukan error ya. Jadi gue coba-coba lagi, gue mau bikin satu satu script lagi lah, namanya juga beda ya tapi mirip-mirip. Dan di sini gue pakai Python 37. Oke. Ini mungkin kita nggak semuanya perlu, jadi coba kita tes dulu nih. Nah, ini dari sini gue coba komen dulu, terus response. Nah, gini, kita save, kita deploy, terus kita tes kalau udah. Oke, kita tes. Nah, hasilnya udah muncul nih, cost allocation tag-nya udah gak ada masalah berarti ya. Nah, ini bisa nih sebenarnya, tinggal kita cek aktif gitu ya. Kita deploy, terus nanti kalau udah coba kita tes lagi. Apa ini?
active inactive, ya pokoknya gitulah ya. Aktif, coba kita lihat, ini ada aktif juga ya. Bukan yang ini. Coba kita ganti sama inactive. Kalau dia bisa berarti ya ada something lah ya. Nah ini bisa, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita coba di yang gagal tadi ya. Kita coba lihat untuk functionnya. Ini sudah inaktif ya, terus ini response kayaknya udah bener. Sekarang tinggal kita tambahkan layernya. Jadi tambahkan layer juga sebenarnya simple banget, tinggal kita klik di bagian layer ini, terus kita add layer. Jadi di add layer kita pastikan pilih yang custom layer karena kita tadi bikin sendiri ya. Di foto versionnya pasti version 1. Oke, add. Oke, kalau sudah tinggal kita tes. Nah, ini sudah muncul ya, seperti ini. Jadi ya simple lah ya. Ini coba dibikin aktif lagi. Apakah tetap kebaca? Wah, ini muncul nih. Aneh berarti yang tadi. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menyimak. Jadi semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.